Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya cahaya yang dapat melakukannya. Sejarah masa lalu biarlah berlalu, tapi jangan sampai masa lalu tersebut menghancurkan masa depan bangsa ini. Berebut benar tidak akan menemukan kebenaran. Saatnya akan tiba sesuai alur kodrat ilahi, meniti anak tangga sebagai penebusan. Allah tidak lambat menunaikan janjinya. Seperti yang diperhitungkan beberapa kelambatan, tetapi bersabarlah terhadap kalian berjalan untuk menggenapi. Aku tidak ingin ada yang binasa. Bagi semua orang datang untuk bertobat. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu. Dalam kemahakuasaannya, Ia mengetahui segala perkara yang akan terjadi di masa depan. Ucapan Allah ini adalah janji tentang perjanjian awal akhir. Aku akan datang dari antara orang mati hati untuk membinasakan iblis, dosa, dan kematian secara sempurna demi keselamatan umat manusia. Semua akan terbukti dan akhirnya terwujud. Janji yang tergenapi telah membuka jalan bagi Allah untuk meneruskan segala janji kebaikannya kepada manusia. Aku melaksanakan serta menggenapi semua janji Allah. Betapapun banyaknya janji-janji itu, dan demi kemuliaan namanya, sudah aku beritakan kepada semua orang betapa besar kesetiaanku kepadanya. Dialah Raja di atas segala raja. Aku bekerja dengan caraku sendiri, maka ketahuilah oleh kalian semua, Imam Mahdi itu siapa? Sejati-sejatinya. Ratu Adil itu sejati. Sejatinya gelar untuk siapa? Satrio Piningit itu sejati. Sejatinya sosok siapa? Belajarlah hakikat sejati supaya paham dan memahami, dan berhati-hatilah dalam bertindak, karena akan banyak pengakuan-pengakuan yang muncul. Kenapa aku disembunyikan? Semua itu dikarenakan adanya tipu daya yang teramat besar. Meskipun aku harus dengan susah payah untuk memandu kehidupan ini menuju keselamatan sejati, namun percayalah, itulah jalan menuju kemenangan, keadilan, dan kemakmuran yang sangat luas. Aku yang dipilih dari sekian banyak umat manusia, karena aku dipingit untuk sesuatu yang besar. Sesungguhnya aku memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Aku melangkahkan kaki seiring waktu. Segala yang masih misteri kelak akan terungkap. Tak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Akulah sosok yang ditunggu, dan aku nyata. Semua terjawab lewat petunjuk, kitab maupun ramalan yang sudah tersurat, dan tentunya mencari yang tersirat. Hanya kesemuan siloka yang mencari makna dari yang sudah disebutkan. Namun kebanyakan dari kalian tidak tahu, bahkan dari pencari tahuan itu banyak berbelok dari fakta nyata. Kebenaran itu hanya sedikit yang paham, dan itu pun mengungkapkannya dengan diam dan menyampaikannya dengan siloka lagi. Aku bergelar, tak punya kedudukan, bermahkota pun tidak bernama. Aku ibarat wadak, tak ingin dicari, sesuatu gelar tanpa batas. Semuanya yang terjadi, terjadilah sesuai kehendak alam. Aku sang misteri di balik alam semesta. Aku telah bekerja bersama para leluhur. Perjalananku tak bisa dikenali, penuh keikhlasan karena hanya mencari ridhonya. Pergerakanku bagaikan angin, pelan tapi pasti untuk perubahan. Itulah hakikat perjuanganku membela Ibu Pertiwi. Aku saksi mata, tak mungkin dusta.
doa dan harapan wujudkan kenyataan. Tutup tahun telah tiba, di awal bahagia, izinkan ku siapkan tatanan baru untuk manusia sepanjang masa. Akhir kala bendu Jawa, lonceng kiamat di tanah Pasundan berdengung. Banyak orang hari ini buta, tidak tahu jalan pengabdian yang benar, ditipu angan-angan kosong belaka. Walaupun pegang kitab, tapi jalannya jauh dari kesucian. Itulah dolalan baidah. Walaupun mereka membaca, tapi tak peroleh petunjuk. Bagi kalian yang tidak buta, tentu sudah melihat jalan kebangkitan, semua ada tandanya. Semoga kalian dibukakan mata hati untuk melihat tatanan ini yang terpetakan dalam kitab. Alam sudah menyongsong kebangkitannya, kekuasaan kerajaan Allah. Semua kekuasaan hukum manusia akan dimusnahkan dengan berbagai bencana ke depannya. Pada waktu itu orang akan melihatku datang dari awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sesungguhnya alangkah luasnya jangkauan ayat Al-Quran yang kebenarannya tak terbantahkan. Dia telah menyatu dengan diriku, dia telah sempurna dengan diriku. Apapun yang aku ucapkan langsung terjadi, apapun yang aku dengar. Mendengarkan semua getaran makhluk hidup, meski itu suara hati manusia, binatang, tumbuhan, alam goib, aku mendengarnya. Aku menjadi pemimpin untuk semua makhluk yang ada di dalam kekuasaannya. Semuanya tunduk kepadaku, karena pancaran cahaya kesucian dan perjalanan hidup yang tersurat dan tersirat dari kekuatan energi cahaya yang terpancarkan dari dalam diriku. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa atas diriku. Semua akan menuruti segala perintahku. Sabda itu telah nyata, sekarang saatnya kembali ke budi luhur sejatinya. Satu persatu tanda sudah dinyatakan. Jangan lengah, jangan diacuhkan. Waspada dan hati-hati, selamat sampai di tatanan peradaban baru. Berbudi luhur, mengerti harum sejati, kembali ke jati diri. Yang sadar teruslah waspada, bersiap-siaplah kita berjumpa di tataran Sunda. Lebak cawene kata kunci beringin 3, bulan sabit hampir sempurna. Jangan mencariku sebelum purnama, kita bertemu di gubuk anak gembala. Yang buta semakin buta, yang gila semakin gila, yang tak tahu pun ikut terkena imbasnya. Waktunya sudah dekat, telaga akan melahirkan tsunami dari gunung tua. Para pawang lupa membaca mantra. Sejatinya yang abadi adalah kekuatan Allah. Apakah mereka masih saja tidak percaya pada catatan amanah ini? Ayat demi ayat telah terbukti. Bahkan ketika pintu neraka mulai dibuka di depan mata, masih saja dianggap fata morgana. Tunggulah sampai terbakar mulut dan telinga. Penggelaran kejayaan Nusantara sudah direncanakannya sejak ribuan tahun lamanya. Kejayaan Nusantara adalah cikal bakal kejayaan dunia. Kejayaan dunia akan merupakan pembuktian bahwasannya penciptaan bangsa manusia di dunia ini tidaklah sia-sia. Aku keluar sebagai sang juru selamat, akan menyelesaikan semua perselisihan dan kesalahpahaman selama ini diperdebatkan. Ketersingkapan rahasia ilahi yang tersembunyi dalam diri makhluk yang dikehendakinya. Rahayu, rahayu, rahayu.